Ya, mari kita patahkan ataupun mari kita kecewakan setan dengan kalimat-kalimat yang akan membuat setan itu kecewa dengan kita. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada para ustadz dan ustadzah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat-malaikatnya untuk menaungi serta mendoakan para ahli majelis ilmu yang hadir di sebuah majelis ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, kita awali kegiatan taklim kita pada pagi hari ini dengan surat Al-Fatihah, dengan berharap dan berdoa semoga keberkahan dari surat Al-Fatihah yang kita baca akan kita dapatkan. Hadhihi niyyah ala kulli niyatin shalihah bi barakatin surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita pada kesempatan pagi hari ini akan mengkaji atau mentadaburi satu ayat ya, dari surat Al-Isra ya. Ayatnya yang ke-31 ya. Baik, kita akan diuji dan akan diukur ya lewat ayat 31 dari surat Al-Isra ini. Karena Quran surat Al-Isra ayat 31 ini mengandung tentang seberapa besar, seberapa kuat, seberapa keyakinan kita terhadap salah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin yang bisa punya aplikasi atau yang punya Quran atau yang pernah hafal bisa ditengok atau diulang kembali ya. Ayat ini mengisahkan tentang bukan mengisahkan, tetapi tentang keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rezeki ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki terhadap semua makhluknya, termasuk kita dan anak-anak kita ya. Di sini juga kita harus mengimani salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, sekaligus satu paket Allah Subhanahu wa taala juga yang menanggung rezekinya ya. Saya bacakan, sungguh nikmat yang diturunkan Al-Quran merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya, karena ia berisi tentang
kaidah-kaidah penting dalam menghadapi seluruh persoalan dalam kehidupan, tak terkecuali dalam urusan perekonomian keluarga. Betapa banyak orang yang merasa terbebani dengan beban-beban ekonomi di tengah-tengah keluarga. Kayaknya kita semua merasakan. Maupun ibu-ibu mboten. Sehingga setan senantiasa membisiki agar membunuh anak-anaknya karena takut akan mati kelaparan dan tidak akan mendapatkan masa depan yang menjanjikan. Membunuh di sini artinya baik membunuh secara benar-benar membunuh, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka banyak di antara orang-orang jahiliyah yang membunuh anak-anak mereka karena takut mereka kelaparan, ya, atau takut mereka tidak bisa memberikan makan kepada mereka, atau karena mempunyai anak perempuan itu aib, ya. Itu yang terjadi saat zaman jahiliyah dahulu. Membunuh dalam arti membunuh beneran, kayak gitu ya. Juga maksudnya membunuh di sini ada anaknya terus dibunuh, kayak gitu ya. Bahkan ada yang dibunuh dengan dikubur hidup-hidup, gitu ya. Terus bisa juga di sini artinya adalah membunuh sebelum dia lahir, gitu ya. Kalau tadi kan sudah lahir baru dibunuh, gitu ya. Atau membunuh dalam arti membunuh sebelum dia lahir, ini lebih jahat, gitu ya, karena belum juga lahir ini sudah dibunuh. Tapi kedua-dua membunuh ini juga dua-duanya ini sudah berbentuk, ada jasadnya, gitu ya. Terus juga membunuh di sini, walaupun ini nanti banyak ada pembahasan yang lebih dalam, gitu ya. Ada juga pendapat-pendapat di beberapa ulama, gitu ya. Termasuk membunuh dalam arti tadi belum sampai terjadi jasadnya itu juga dibunuh, itu juga termasuk membunuh. Tapi satu kali lagi ini perlu pembahasan, gitu ya. Terus karena apa? Karena kalau kita melihat gini, ini malah ada ulama yang mengatakan ini lebih jahat daripada orang yang membunuh sudah berbentuk badannya, kayak gitu. Terus karena apa? Karena dia tidak memberi kesempatan untuk hidup, ya, tidak memberi kesempatan untuk hidup, gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan lebih membahasnya tentang menguatkan keyakinan kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah menanggung rezeki anak-anak kita dan juga rezeki kita semua, orang tuanya. Ini harus kita tanamkan dengan keyakinan yang kuat tanpa keraguan, gitu ya. Yaitu mari kita baca langsung saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Ya. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian. Khasyata, karena takut, imlaq, tidak bisa memberikan makan atau takut kemiskinan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang itu ya, kita membunuh anak-anak kita dengan tadi gitu ya, dengan pengertian ketiga hal tadi. Membunuh sudah lahir, membunuh sebelum lahir, atau mengantisipasi tidak terjadinya kesempatan untuk hidup bagi calon anak, gitu ya. Terus karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nahnu narzuqukum, karena kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan kalian. Kalian di sini artinya orang tuanya, ya. Orang tuanya yang memberikan rezeki kepada anaknya dan juga memberikan rezeki kepada orang tua dari anak-anak tersebut. Ya. Terus juga Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan
ancaman, ya. Ancaman dalam arti supaya apa? Supaya para orang tua tidak melakukan hal-hal tersebut di awal, yaitu membunuh anak-anaknya. Inna qatlahum, inna sesungguhnya qatlahum, membunuh mereka, kana khit'an kabira. Karena membunuh mereka itu adalah termasuk dosa yang besar. Baik para bapak, para ibu, para mas-mas dan para mbak-mbak, kita akan mentadaburi ayat dari Quran surat Al-Isra ayat 31 tersebut. Ya. Surat Al-Isra ayat 31 disebut di atas disebutkan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menegaskan bahwa Dialah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Maka dia mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Siapakah di antara mereka yang paling layak dan paling sesuai untuk dilapangkan rezekinya, dan siapa di antara mereka yang disempitkan rezekinya. Dan ini kita harus meyakini, apapun keadaannya, ini juga harus menjadi keyakinan kita, gitu ya. Apapun keadaannya adalah baik untuk kita. Baik kita dilapangkan rezeki maupun disempitkan rezekinya, ya. Karena apa? Karena yang terpenting itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik, gitu ya. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengayakan kita karena itu baik untuk keimanan kita, ya. Allah memiskinkan kita juga Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya itu yang lebih baik bagi kita semua. Karena ada orang yang ketika dikasih rezeki banyak malah dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita tahu semua, seperti siapa kira-kira? Qarun, ya, dilapangkan rezekinya. Ada juga sahabat Nabi itu, saya lupa namanya, gitu ya. Terus juga ada juga orang yang dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia jadi ingkar, maka dia jadi sebaiknya dikasih kekayaan, karena dengan kekayaan itu dia bisa mempertahankan keimanan dan amal solehnya, ya, seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, atau seperti orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka kaya tapi banyak bersedekah, gitu ya. Karena kekayaannya itu membawa kebaikan untuknya, lebih baik, gitu ya. Tapi ada juga yang kalau dikasih kaya tapi jadi ingkar. Ada sebuah hadis mengatakan, inna sesungguhnya min ibadi, di antara hamba-hamba kami, laman la yuslihuhu illal faqra. Ya, apa ini artinya? Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang tidak bisa menjadikan baik. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang tidak bisa menjadikannya baik kecuali kefakirannya, ya. Jadi yang hanya bisa menjadikan baik itu ya hanya kemiskinan, ya. Kalau dikasih kekayaan malah dia rusak agamanya, ya. Walau ahniyatuhu la afsadatu alaihi dinahu. Seandainya kami memberinya kekayaan, pasti akan merusak agamanya, ya. Ini hadis qudsi, ya. Saya ulangi, inna min ibadi laman la yuslihuhu illal faqra. Tidaklah ada yang bisa menjadikan baik kecuali kefakiran. Walau ahniyatuhu la afsadatu alaihi dinahu. Kalau kami memberinya kekayaan, pasti akan merusak agamanya. Wa inna min ibadi laman la yuslihuhu illal hina. Dan di antara hamba-hamba kami tidaklah ada yang bisa membuatnya baik illal hina, kecuali kekayaan. Walau afraqtuhu la afsadtu alaihi dinahu. Kalau kami memberinya kekayaan, maka itu akan, kalau kami memberinya walau afraqtuhu, kalau kami memberinya kefakiran, maka akan merusak agamanya, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga
melarang para orang tua agar mereka tidak membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Ya, karena kaum jahiliyah dulu membunuh anak-anaknya mereka yang laki-laki dan perempuan karena takut miskin. Sebagaimana mereka terkadang membunuh anak-anak perempuan karena aib. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah mereka dibunuh? Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka karena dialah yang menanggung rizkinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizki anak-anaknya. Mereka dan juga para orang tuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan alasan pertama dari larangan membunuh anak-anaknya, ya, membunuh para orang tua, membunuh alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang para orang tua untuk membunuh anak-anaknya. Alasan pertamanya karena Allah yang menanggung rezeki mereka. Ya. Baik mereka masih anak-anak maupun ketika mereka sudah dewasa. Begitu pula juga memberikan rezeki kepada orang tuanya. Bahkan ayat ini mengandung isyarat bahwa rezeki kedua orang tua terkadang disebabkan oleh anak-anaknya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasan yang kedua. Ya. Alasan yang kedua bahwasanya Allah melarang para orang tua yang untuk membunuh anak-anaknya. Alasan yang kedua adalah membunuh anak-anak merupakan dosa besar. Ya. Pemilihan kata khit'am menunjukkan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Maknanya sesungguhnya membunuh anak-anak merupakan salah satu dari dosa besar dan dosa jauh dari kebenaran. Ya. Para ustadz dan ustadzah, Quran surat Al-Isra ayat 31 ini juga mengandung beberapa pelajaran penting yang hendaknya kita perhatikan. Bahwasanya ayat ini mengandung dalil tentang keharaman membunuh anak-anak karena takut miskin. Ya. Setidaknya Allah memberikan dua alasan mengapa membunuh anak-anak itu diharamkan. Tadi ya alasannya ya. Yang pertama, Allah yang menanggung rezeki mereka dan juga orang tua mereka. Orang-orang tua itu bekerja mencari nafkah bukanlah orang yang menanggung rezeki anak-anaknya. Tetapi Allah lah yang menanggung rezeki mereka. Nah, ini jadi jangan sampai nanti ya. Jangan sampai para orang tua merasa bahwa mereka kelelahan, kecapean dalam bekerja menghidupi keluarganya. Jadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai berpikir seperti itu. Ya saya capek ini apa? Sayalah yang menghidupi keluarga saya. Jangan sampai ya. Karena itu adalah salah dalam pemikiran ya. Karena apa? Karena sejatinya yang menanggung rezeki anak-anak dan juga para orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian para orang tua tidak memiliki alasan untuk membunuh anak-anak mereka karena rezeki mereka sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang para orang tua membunuh anak-anak karena takut miskin merupakan salah satu dosa besar. Dan ini dikarenakan membunuh anak-anak ini memutuskan keturunan, ya, menghilangkan nyawa dari dunia. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa membunuh anak-anak termasuk salah satu dosa besar adalah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya. An Abdillahi qala, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zamu 'indallah? Qala, an taj'alallahi nidaan wa huwa khalaqaka. Abdullah bin Mas'ud bertanya, menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bercerita, ada sahabat yang bertanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah menjawab, engkau menjadikan engkau menjadikan tandingan selain Allah. Ya, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ya. Terus juga inna dzalikal azim, ya, sungguh itu adalah dosa yang besar. Qultu tsumma ayu, kemudian sahabat itu bertanya, apalagi? Qala wa an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'aka. Qultu tsumma ayu? Qala an tuzaniya halilata. Kamu bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, kamu membunuh anak-anakmu, ya. Kamu membunuh anakmu karena takut ia memakan makanan bersamamu.
Lalu bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Beliau berjawab, engkau menzinai istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari nomor 4477. Ya. Di samping itu membunuh anak-anak laki-laki jika dikarenakan khawatir kemiskinan, maka itu merupakan bentuk persangkaan yang buruk kepada Allah. Ya. Jadi berseudon kepada Allah. Ya. Kalau sampai membunuh anak-anaknya. Dan jika karena cemburu atas anak-anak perempuan yang membuatnya malu, maka itu merupakan upaya untuk menghancurkan dunia. Jadi membunuh anak-anak yang laki-laki itu merupakan dosa besar, karena itu termasuk suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membunuh anak-anak perempuan, gitu ya, itu berarti dia dosa besar. Karena apa? Karena dia ingin menghancurkan dunia. Menghancurkan dunia apa? Kalau nggak ada perempuan kan berarti nggak ada keturunan, ya. Kalau lama-lama nggak ada perempuan, berarti nanti lama-lama manusia habis. Nah, berarti kalau membunuh anak perempuan, berarti ia sedang berusaha untuk sedang menghancurkan dunia, ya. Yang merupakan menghancurkan dunia. Yang pertama melanggar perintah Allah yang dihormati, yang kedua bertentangan dengan sikap kasih sayang kepada makhluk-makhluknya, ya, makhluk-makhluk Allah. Kedua-duanya sangat tercela, ya. Itu para ibu-ibu, para bapak-bapak dan mas-mas serta mbak-mbak, ya. Surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 31 ini juga menjelaskan bahwa rezeki anak-anak kita dan kedua orang tua mereka berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditunjukkan kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Seolah-olah ini menjadi teguran bagi segenap para orang tua yang memiliki anggapan yang keliru bahwa ialah yang menghidupi anak-anaknya. Tidak, ya. Tetapi Allah lah yang menghidupi mereka, dan Allah pula lah yang menjamin rezeki mereka, bahkan rezeki para orang tua. Maka hendaklah mereka ridho dengan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan dan kesempitan rezeki bagi hamba-hamba yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini juga mengandung isyarat bahwa rezeki orang tua terkadang disebabkan oleh anak-anaknya atau mengikuti rezeki anak-anaknya. Bahkan kita banyak menyaksikan betapa banyak anak yang bisa, ya, mengumrohkan dan menghajikan para orang tuanya. Itu kan berarti rezeki orang tua ikut terhadap rezeki anaknya. Begitu pula sebaliknya, terkadang rezeki anak-anak didapatkan melalui orang tua, ya, ini atau mengikuti rezeki orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Imran Al-An'am ayat 151, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ya, jadi ini ayat yang sejenis dari surat Al-Isra ayat 31, yaitu surat Al-An'am ayat 151. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, orang tuanya. Ayat ini menegaskan, ya, Quran surat Al-Isra ini, Al-Isra ayat 31 ini, Allah menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada anak-anaknya mereka dan juga segenap orang tua. Karena konteksnya berupa kekhawatiran terhadap kemiskinan di masa yang akan datang. Sedangkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 berbicara tentang kondisi kemiskinan, yang Allah menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada para orang tua dan anak-anak mereka. Kondisi tersebut, kedua kondisi tersebut, gitu ya, karena takut kemiskinan dan kondisi miskin jangan sampai menjadikan orang tuanya membunuh anak-anaknya, ya. Kalau penafsirannya Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya surat Al-Isra ayat 31 ini menunjukkan bahwa Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ayah kepada anaknya. Karena Allah melarang untuk membunuh anak-anaknya, sebagaimana Allah mewasiatkan kepada para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya dalam urusan warisan, ya. Kalau Syekh As-Sa'di menjelaskan ayat ini, beberapa tafsir maksudnya. Kalau tafsir dari Syekh As-Sa'di, ya, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya,
di mana dia lebih penyayang kepada mereka daripada orang tua mereka. Buktinya Allah melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka karena takut miskin dan karena takut kemiskinan. Allah menjamin rezeki seluruhnya. Ya. Meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki, akan menjadikan kita tenang terhadap kehidupan anak-anak kita yang kita miliki, sekalipun mereka berjumlah banyak. Maka betapa yang kita harus memiliki kekayaan, betapa kita harus memiliki kekayaan utuh tentang rezeki, keyakinan, ya. Maka betapa kita harus memiliki keyakinan yang utuh tentang rezeki ini, sehingga kita yang terkadang dicekam merasa khawatir tentang kemiskinan pada masa yang akan datang atau sekarang diliputi kemiskinan, tidak usah risau, ya. Tidak usah risau karena kita memiliki Rabb yang memberikan rezeki. Allah akan memberikan jatah rezeki kepada hambanya sesuai dengan jatahnya masing-masing, ya. Ini juga nasihat untuk para pemuda, para pemudi yang belum siap nikah, ya. Kenapa belum nikah, Mas? Saya belum punya persediaan yang cukup, ya. Karena kerjaannya belum mapan, terus pendapatannya belum siap, dibayangkan pakai logika matematik. Kalau begini, gitu. Akhirnya tertunda untuk segera menikah. Padahal sudah saatnya untuk menikah. Ini juga harus dikuatkan keyakinan ini. Jangan sampai, gitu ya. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya Allah akan membiarkan kita, gitu ya. Dan memang kerjaannya setan, gitu ya. Kerjaannya setan menggoda para hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentang keyakinan ini, gitu ya. Termasuk tentang keyakinan ini. Yaitu keyakinan apa? Keyakinan tentang mengimani bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Ya, Allah yang memberikan rezeki pada anak-anak kita dan juga diri kita. Maka pantas atau perlu dicontoh, ya. Perlu dicontoh dari seorang ulama namanya Hatim bin Asham, ya. Hatim bin Asham. Dia ini mengatakan begini, ya, tapi jangan sampai nanti disalah artikan, gitu ya. Salah artikan dalam arti bukan putus asa atau mungkin bunuh diri, gitu ya. Tetapi tatkala dia di pagi hari itu digoda sama setan, kamu hari ini mau makan apa, gitu ya. Hari ini mau ngasih anak-anakmu apa, ya. Pagi hari ini anak-anakmu dikasih pakaian apa, gitu ya. Atau kamu nanti akan tinggal di mana, gitu ya. Maka ketika timbul rasa perasaan-perasaan seperti itu, kamu anak-anakmu dikasih makan apa hari ini, anak-anakmu, keluargamu dikasih pakaian apa, dan kamu akan tinggal di mana, gitu ya. Itu mungkin ada pada diri kita, timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sungguh itu merupakan pertanyaan dari setan. Maka Hatim bin Asham mengatakan begini, tidaklah masuk waktu pagi kecuali setan berkata kepadaku, apa yang akan kau makan, apa yang akan kau pakai, dan di mana kamu akan tinggal. Lalu aku jawab, aku memakan kematian, memakai kain dari kain kafan, dan akan tinggal di kuburan, gitu ya. Ini merupakan bentuk keyakinan bahwasanya Allah lah yang menanggung rezeki kita, gitu ya. Mari kita patahkan ataupun mari kita kecewakan setan dengan kalimat-kalimat yang akan membuat setan itu kecewa dengan kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan yang utuh tentang terjaminnya rezeki-rezeki kita, sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim yang telah berkata tentang Allah, dialah yang akan memberikan makan dan minum kepadaku tatkala dia berada di padang Sahara, atau di padang mana ini, di Mekah, gitu ya, di Mekah, tatkala dia mau akan meninggalkan anak dan istrinya di Mekah sendirian, tidak ada yang bisa
padahal dia di tengah-tengah padang, tidak ada padang pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada makanan, tapi dia keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang akan memberikan makan dan minum terhadap anak-anaknya ini sangatlah sangat benar-benar sangat sempurna. Dan memang benar ya, tidak ada air ketika Ismail menggerakkan kakinya, tumbuh mengalir seperti dengan air zam-zam yang sampai sekarang masih ada. Makanan ada, kurang beberapa saat kemudian datang rombongan yang ke situ bawa dagangan dan tentunya bawa bahan makanan ya, yang akan bahkan rombongan itu minta izin kepada ibunya Ismail untuk tinggal bersama mereka di padang pasir yang gersang di Mekah tadi ya. Para ustadz dan ustadzah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini ya kita berusaha ya, walaupun kita tidak bisa belum atau mungkin belum sampai pada titik ini yang dengan sempurna, tapi ya kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meyakini ini. Semakin hari semakin keimanan kita akan semakin baik. Ada beberapa tingkatan keimanan terhadap masalah rezeki ini ya. Ini dikisahkan atau dicontohkan Imam Syafi'i dengan gurunya gitu ya, yang kita sudah sama-sama sering mendengarkan. Kedua ulama ini mempunyai keyakinan yang berbeda terhadap rezeki, tapi pada intinya nanti jatuhnya sama gitu ya. Imam Syafi'i suatu hari berdebat sama gurunya, yaitu Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasanya Allah sudah menanggung rezeki ini, yang penting kita fokus ibadah gitu ya, yang penting kita fokus ibadah saja, baca Quran, sholat kayak gitu, ataupun kalau guru yang ngajar kayak gitu dengan maksimal, rezeki akan datang dengan sendirinya ya. Maka Imam Syafi'i tidak, kalau menurut saya itu tidak begitu wahai guru gitu ya. Saya meyakini bahwasanya Allah yang memang memberikan rezeki kepada kita, tetapi kita harus bekerja ya, tidak menunggu rezeki dengan hanya memperbanyak ibadah dan beribadah saja, tapi kita harus bekerja ya. Maka kedua orang ini tidak sampai pada titik temu ya, masing-masing dengan keyakinannya masing-masing. Maka akhirnya Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada gurunya bahwasanya mencari rezeki atau rezeki yang akan datang kita harus usaha. Maka dia keluar dari rumahnya Imam Malik gitu ya. Terus dia berjalan-jalan ke kampung kayak gitu ya. Di kampung tersebut ada orang yang sedang panen kurma. Maka dia menawarkan diri untuk membantu ya, memberesi atau mungkin memaking atau mungkin ya, pokoknya apalah bentuknya yang diperlukan. Nah, setelah selesai panen kurma, Imam Syafi'i ini dikasih satu karung atau mungkin satu kandi atau satu baskom gitu ya. Lalu dia menambah keyakinannya, wah ini benar kan, Allah memberikan rezeki kepada kita kalau kita mau bekerja kayak gitu. Dan ini nanti dia akan membuktikan kepada gurunya, dibawalah upah dari membantu memanen kurma ini kepada gurunya, dibawakan kepada gurunya ya. Terus dimakan bersama gurunya, Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik, dimakan bersama-sama ya. Lalu setelah selesai makan, mereka sudah kenyang,
mereka Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku, benarkan pendapat saya kalau rezeki itu yang nanggung Allah, tapi kita harus usaha dengan maksimal. Kalau kita sudah usaha, Allah akan memberikan rezekinya, gitu ya, lewat jalan usaha kita. Imam Malik tak tersenyum juga. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, kenapa engkau tersenyum wahai guruku, gitu. Dia mengatakan, ini juga menambah keyakinan saya wahai Imam Syafi'i, gitu ya. Loh, kok bisa? Ya saya dari tadi nggak kemana-mana, hanya fokus beribadah dan ngajar para murid, gitu ya. Dan ternyata engkau datang memberikan rezeki kepadaku, membawa kurma yang merupakan rezeki, yang itu merupakan rezeki untuk saya, gitu ya. Jadi ya dua-duanya benar, gitu ya. Kalau mau fokus ibadah dengan keyakinan yang kuat, tapi kita harus mengukur apakah keimanan kita sudah sama seperti keimanannya Imam Malik atau belum. Kalau belum, ya maka kita pakai keimanannya Imam Syafi'i. Yang penting kita beribadah, bekerja dengan maksimal, nanti Allah yang akan menanggung rezeki kita, ya. Tapi jangan sampai hal yang kedua, gitu ya, hal yang ketiga, pilihan yang ketiga, kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, bekerja tapi sekenanya, ya gitu ya. Ya nanti rezekinya sekenanya, ya gitu ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan rezeki datang, rezeki Allah yang nanggung, tapi kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, gitu ya. Ya jangan sampai kita jualan, gitu ya, tapi jualannya sekenanya, kayak gitu ya, tidak maksimal dalam berjualan. Atau begitu kalau kita selaku guru, kalau ustadz, ya kita bekerja dengan mengajar, ya, para murid-murid kita maksimal dalam mengajar, nanti Allah akan memberikan rezeki yang maksimal juga kepada kita. Bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksimalan kita untuk mengajar anak-anak, mengajar murid-murid kita, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang lain, ya, dari jalan yang lain. Ya bisa dengan cara yang lain lah, bisa dengan jualan, nanti ramai jualannya, itu lantaran apa? Lantaran kita tatkala ngajar dengan murid-murid kita, yang kita ajarkan juga ilmu Allah, yang kita nasihatkan juga tentang kebaikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendakwahkan juga, kita mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang lain selain dari jalan kita menjadi mengajar anak-anak atau mengajar murid-murid kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita supaya kita senantiasa berada di jalan yang benar dengan memahami ajaran-ajarannya dengan benar pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.